Pagi di Wates selalu dimulai dengan sapaan matahari yang hangat, membelai hamparan sawah yang tak pernah lelah memberi kehidupan. Inilah Dukuh Wates, sebuah dukuh kecil di ujung perbatasan wilayah Desa Joho, Prambanan, dengan jumlah penduduk 180 jiwa dengan ketinggian 146 meter di atas permukaan laut, dengan batas utara dan barat berbatasan dengan Desa Nangsri, batas timur berbatasan dengan Dukuh Sidokaton, dan batas selatan berbatasan dengan Seronayan dan Dukuh Padas Desa Nangsri. Dinamakan Wates karena kampung yang berbatasan dengan dusun Tegal Tujuan Nangsri. Dulunya dusun Tegal Wates kebunnya luas berupa tegalan, banyak pohon-pohon dan rumahnya masih jarang terdapat sebuah penanda batas berupa batu besar yang dipercaya masyarakat sebagai tempat yang sakral. Hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Dan aku Aziz, anak dukuh ini. Inilah kisahku tentang kampung kecil yang menjadi kebanggaanku. Setiap pagi, aroma sarapan hangat menyambut langkah-langkah kecil kami. Dari dapur sederhana, lahirlah rasa yang tak pernah terlupa. Mbak, ini tempat sarapan, Mbak. Nggih. Ikut Mas Aziz. Kali. Nggih. Undangan apa segauduk? Sunggal-sunggalan. Apa? Undangan sunggal, godhog sunggal. Nggih. Beberapa kali aku dibilang desa oleh orang-orang. Mungkin mereka menilai bahwa kehidupan desa adalah kehidupan yang tertinggal. Aku sih justru bangga bisa hidup slow living sebagai anak petani, dan aku pun menjalankan bisnis pertanian sambil menjalani kehidupan sebagai mas-mas Jawa dengan berbagai kesibukan anak muda. Seperti kataku tadi, warna-warni aktivitas mewarnai dukuh kami. Anak-anak pun berangkat sekolah dengan semangat mengayuh sepeda, mengukir masa depan. Di sudut lain, ada sebagian dari kami yang berprofesi di sektor formal dan non-formal, seperti Pak Departo mengasah gaman, menyiapkan alat untuk mengolah tanah, Mas Pur mengemburkan tanah, menjaga tanaman agar tetap subur. Ada juga Mas Pon, Pak Desutris, dan Lek Barjono, semua dengan kesibukan masing-masing, tapi dengan tujuan yang sama, merawat bumi yang memberi kehidupan. Selain para petani, di dukuh kami juga ada peternak, seperti Pak RT ku ini. Dan ada juga yang memanfaatkan lahan kebun, ditanami sayuran, menikmati masa pensiun seperti Pak Eko. Sedangkan Mas Eko mengolah batang jagung yang dicacah dengan mesin, lalu difermentasi menjadi pakan ternak. Di Wates, ada ibu-ibu yang memanfaatkan keterampilan mengolah makanan menjadi ide bisnis sumber penghidupan, seperti Mbak Anis dengan olahan intipnya, Mak Yem dengan penyetan maknyusnya,
Mbak Tina dengan catering jajanan pasar, dan Bule Siti yang menjajakan bakmi Jawa langganan kami. Tangan-tangan ajaib lainnya juga menjadi warna tersendiri di Wates. Seperti Mas Rahmat dengan stiker api yang siap membuat motor semakin gaya. Mas Dwi dan batako-batako super kokohnya. Serta Mbak Win yang tangannya siap menghangatkan dan menyembuhkan para bayi yang terkena batuk pilek. Di Wates, seni tetap berdenyut lewat sosok Gundaru. Seorang seniman tari yang penuh cinta membuka sanggar, menanamkan kecintaannya pada budaya dan memperkenalkannya kepada generasi muda agar tradisi tak hanya dikenang tapi terus hidup. Bersamanya ada Pak Tarman, seorang penari profesional yang membuktikan bahwa dari duku kecil ini seni bisa melangkah jauh, bahkan ke panggung yang lebih luas. Di duku ini juga budaya bukan sekedar cerita. Ia hidup dalam keseharian yang sederhana namun penuh makna. Para ibu menjaga wiwitan, ritual syukur atas hasil bumi yang diwariskan turun-temurun. Dari sana, kebersamaan berlanjut dalam gotong royong. Ketika setiap tangan bergandengan tanpa membeda-bedakan. Bu RT, ngangge sambal pecel mboten niku. Senja pun tiba dan azan maghrib memanggil. Satu persatu warga meninggalkan kesibukannya, melangkah menuju masjid, menyatukan doa, menyatukan hati dalam cahaya yang sama. Di atas hamparan sederhana, sepiring nasi menjadi perekat, sepotong doa menjadi penguat. Ndongaaken mugi-mugi dangunipun para pejuang kita ingkang nuwuhaken kesaenan lan mugi-mugi langsung dipun reken dening Allah Subhanahu wa taala, langsung dipun lebetaken wonten ing swarganipun tanpa hisab. Amin. Dan kebersamaan menjelma silaturahmi yang tak terbatas. Malam pun berlanjut. Saya bersama para pemuda menjaga amanah lewat jembitan. Lalu ronda keliling duku. Tradisi yang tampak sederhana namun menyimpan makna. Menjaga rezeki, menjaga keamanan, dan menjaga persaudaraan. Dan pada akhirnya semua kembali pada satu hal, keyakinan. Hidup di Wates bukan hanya tentang bekerja dan berkarya, tapi juga tentang syukur, ibadah, dan kebersamaan yang menjadikan duku kecil ini begitu besar di hati kami.
warga RT 9 puniki wong adimo arsa wiyono sesepuh RW 3 sedayane ayem tentrem sedaya nipo gateake anggone ngibadahan ora limang waktu nyadong pitadah maring Allah mugi Allah ijabahi ayam tentrem tata raja